Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Inilah penyembahan kami pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan dari hati. Dan berharga. Sing with me. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Mu. Thank you Lord. Tak terselami bagiku. Everybody sing. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes, ya Tuhan. Dan Kau dekat. Here I am. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, katakan dan berharga. Oh, sungguh besar, yes,
Yesus yang menebusmu. Just raise up your hand. Angkat tanganmu bersama-sama. Nikmatin aja. Ini ucapan syukurmu. Kamu gak bisa bayar dosamu. Yesus yang bayar buat kita. Pakai waktu pagi hari ini. Kembali ingat. Salib itu nyata. Menebusmu. Come and worship. Everybody come on. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dengan sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini karena pengorbananmu Tuhan. Buat kami selalu terpesona, buat kami selalu terpesona karena Engkau Yesus. Thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk ibadah online. Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sore hari ini kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami. Mari Allah Roh Kudus yang Kau berbicara kepada setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada, biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Urapi kami sore hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan belajar masih tema bulan ini yaitu damai sejahtera. Saat ini kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sore hari ini kita akan belajar apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi, dan itu sekarang diberikan kepada setiap kita yang belajar sore hari ini akan firman Tuhan. Nasihat Rasul Paulus ini begitu luar biasa sekali kalau kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Untuk dapat melakukan setiap pengajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pada ayat yang ke-8 dikatakan di situ ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ketika kita mau melakukan apa yang
diajarkan oleh Rasul Paulus ini, kita akan menjadi sangat luar biasa. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena apa yang kita lakukan itu adalah benar. Apa yang kita lakukan itu adalah adil. Apa yang kita lakukan itu suci di hadapan Tuhan. Dan itu juga pasti berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kita peroleh ketika kita dapat melakukan semua ketetapan dan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bahwa di sini dikatakan ayat yang berikutnya tadi dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Apa maksudnya? Ketika kita dapat melakukan setiap pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita akan damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa lagi khawatir, karena damai sejahtera itu sendiri timbul di dalam kehidupan kita. Ada kenyamanan, ada rasa aman, tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan, bahkan tidak ada kesalahpahaman. Sehingga kita mendapatkan pikiran kita ini nyaman, pikiran kita tentram. Damai sejahtera Allah itu akan melampaui setiap kehidupan kita. Nah, untuk dapat memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, kita harus berdamai dengan Allah sebagai sumber damai sejahtera itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan Allah? Karena kita adalah orang yang berdosa, kita harus mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mengundang Allah di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita. Kita undang Tuhan untuk menjadi sumber di dalam kehidupan kita, sehingga semua yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga pikiran kita ini tidak ada lagi rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut itu akan hilang dari kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjadi kepala atas seluruh kehidupan kita, maka kita akan merasa aman dan nyaman. Dan ketika Allah bersama-sama di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, maka kita akan pikiran dan perkataan kita itu akan muncul damai sejahtera itu, dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita itu pun merasa nyaman ketika berdekatan dengan kita, ketika kita ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita coba baca di dalam, kita bandingkan dengan surat Rasul Yohanes ya, Yohanes 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Surat daripada Yohanes 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sangat luar biasa. Tuhan katakan bahwa damai sejahtera Allah itu akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan di sini kita akan mengerti bahwa ketika penyertaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ketika damai sejahtera Allah itu menyertai setiap langkah hidup kita, maka kebenaran dan kasih itu nyata melalui perbuatan kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera Allah itu, maka semua yang kita lakukan, semua tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita akan dituntun kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran itu adalah wujud bahwa kasih di dalam Yesus Kristus. Dan kita dapat memancarkan rasa kasih itu, kebenaran itu di dalam setiap tindakan kita. Oleh sebab itu, mari kita lakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh menjadi berkat. Kita menjadi orang yang senantiasa nyaman ketika orang lain berada dekat dengan kita.
Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu merasa, oh aku sangat diberkati ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Bukan malah ketika kita ada di situ malah kita memancing ketidaknyamanan, ketidakdamaian. Tetapi orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Kita miliki damai sejahtera itu yang melampaui segala akal itu, agar hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan itu adalah cerminan, pancaran daripada kasih Kristus. Kebenaran Kristus itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dua hal yang kita pelajari sore hari ini, yaitu ketika kita memiliki damai sejahtera yang daripada Kristus. Tadi yang pertama saya katakan bahwa akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Kristus itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan yang kedua, yaitu akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita berusaha setiap saat, setiap waktu untuk kita boleh memelihara damai sejahtera Allah itu. Karena di dalam Galatia 5 pasal yang ke-22 pun dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang 9 berikutnya. Jadi salah satu ketika kita memiliki buah roh di dalam Kristus adalah damai sejahtera. Kita harus bisa membawa damai sejahtera itu di dalam setiap sisi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu singkat Tuhan, tapi kami percaya ketika Allah berbicara di dalam kehidupan kami, ketika Allah menyertai setiap pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh memancarkan damai sejahtera itu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kasih kami, kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami boleh terpancar melalui setiap perkataan dan tingkah laku kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, anak kami, suami kami, cucu kami, dan siapapun yang ada bersama-sama dengan kami. Mereka boleh merasa aman dan nyaman ketika hidup dekat bersama dengan kami. Saat ini Bapak, kami berdoa untuk setiap pergumulan daripada jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi permasalahan di dalam kehidupan jemaat-Mu, Tuhan tilik mereka, Tuhan jamah satu persatu, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan beri penghiburan, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan melimpahkan untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka semua boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk Engkau, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-Mu. Mari Tuhan, yang kekurangan Tuhan Engkau pelihara mereka, kirimkan berkat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Hari ini maupun besok adalah hari peribadatan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai mereka, kesetiaan mereka Tuhan, dan talenta yang mereka miliki boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan setiap hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk melayani Engkau, mari Allah Roh Kudus, Engkau berkarya memberkati mereka, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingat Tuhan setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesusahan, sakit penyakit, karena bangsa kami Indonesia saat ini sedang dilanda Tuhan Yesus COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Engkau melalukan segala virus dari bangsa Indonesia. Tuhan pakai setiap dokter, setiap tim medis Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan setiap pasien dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada di bangsa ini. Lepaskan bangsa kami dari malapetaka, mara bahaya, kerusakan, sakit penyakit, kehancuran dari bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan lalukan sehingga bangsa kami boleh hidup berdamai dengan Engkau, dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kasih karunia-Mu Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.